Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagus Musil Hamdi, NIM U 2019 30335. Video ini disusun untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah fonologi yang diampu oleh Bu Eni Zulfa Hidayah, SSMPD, yang berjudul Pengertian Fonologi, Sejarah, Cabang, dan Rekan Kedudukan. Baik, langsung saja. Selamat menonton. 1. Pengertian ilmu fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mengkaji bunyi bahasa, proses terbentuknya dari perubahannya. Menurut Abdul Chair, secara etimologi, istilah fonologi ini dibentuk dari kata fon yang bermakna bunyi dan logi yang berarti ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa fonologi adalah kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Fonologi memiliki dua bagian, yaitu satu fonetik dan dua fonemik. Fonetik sendiri yaitu mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan. Sedangkan fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. 2. Sejarah fonologi. Sejarah fonologi dapat dilacak melalui riwayat pemakaian istilah fonem dari waktu ke waktu. Pada Sidang Masyarakat Linguistik Paris 24 Mei 1873, sebagai padanan kata BGM Sprachul, Fernand de Saussure dalam bukunya Memoires sur le système primitif des Français dan les langues Indo-Européennes memoir tentang sistem awal vokal bahasa Indo-Eropa yang terbit pada tahun 1878, mendefinisikan fonem sebagai prototip unik dan hipotik yang berasal dari bermacam bunyi dalam bahasa-bahasa anggotanya. 3. Cabang-cabang fonologi. Fonetik adalah cabang linguistik yang meliputi bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat apakah bunyi-bunyi itu dapat membedakan makna kata atau tidak. Ada 3 jenis fonetik, yaitu 1. Fonetik articulatoris, 2. Fonetik akustik, dan 3. Fonetik auditory. 1. Fonetik articulatoris yaitu disebut sebagai fonetik organis atau fonetik fisiologis yang meneliti tentang bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diproduksi oleh alat-alat manusia. 2. Yaitu fonetik akustik, yaitu tentang bagaimana bunyi bahasa menurut aspek-aspek fisiknya. Bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensinya, getarannya, amplitudenya, intensitasnya, dan timbrenya. 3. Yaitu fonetik auditory, yaitu bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diterima oleh telinga sehingga bunyi-bunyi itu didengar dan dapat diimplementasikan. Transkripsi fonetik adalah bunyi-bunyi secara akurat atau dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Seperti contoh berikut. Alat bahasa adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Organ-organ yang terlibat antara lain adalah paru-paru, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, bibir, gigi, lidah, alveolum, palatum, velum, dan uvula. Dan seperti contoh berikut. Proses pembunyian ada 3. 1. Komponen subglotal, yaitu terdiri dari paru-paru kiri dan kanan, saluran bronkial, dan saluran pernafasan trakea. Di samping ketiga alat ucap ini masih ada yang lain, yaitu otot-otot paru-paru dan rongga dada. 2. Yaitu komponen laring, tenggorok, merupakan kotak yang terbentuk dari tulang rawan yang berbentuk lingkaran. Di dalamnya terdapat pita suara. Laring berfungsi sebagai klep yang mengatur arus udara antara paru-paru, mulut, dan hidung. 3. Yaitu komponen supraglotal, adalah alat-alat ucap yang berada di dalam rongga mulut dan rongga hidung, baik yang menjadi artikulator aktif maupun yang menjadi artikulator pasif.
Bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Bunyi vokal, konsonan, dan semivokal. Dibedakan berdasarkan tempat dan cara artikulasinya. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara setelah arus udara keluar dari glotis setelah pita suara, lalu arus ujar hanya diganggu atau diubah oleh posisi lidah dan bentuk mulut. Misalnya bunyi I, bunyi A, dan bunyi U. Sedangkan bunyi konsonan terjadi setelah arus ujar melewati pita suara diteruskan ke rongga mulut dengan mendapat hambatan dari artikulator aktif dan artikulator pasif. Misalnya bunyi B yang mendapat hambatan pada kedua bibir, bunyi D yang mendapat hambatan pada ujung lidah apex dan gigi atas, atau bunyi G yang mendapat hambatan pada belakang lidah dorsum dan langit-langit lunak velum. Sedangkan bunyi semivokal adalah bunyi yang proses pembentukan mula-mula secara vokal lalu diakhiri secara konsonan. Karena itu, bunyi ini juga sering disebut bunyi hampinan aproksiman. Bunyi semivokal hanya ada dua, yaitu bunyi W yang termasuk bunyi bilabial dan bunyi Y yang termasuk bunyi laminopalatal. Unsur suprasegmental merupakan unsur yang mengiringi pengucapan kata-kata yang hanya bisa disuarakan, tetapi tidak bisa dituliskan. Seperti lafal, intonasi, dan jeda. Mengucapkan bunyi bahasa dengan lafal, tekanan, intonasi, jeda yang tepat memperjelas isi turunan. Kedudukan fonologi dalam ilmu linguistik. Untuk menjelaskan proses pembentukan kata hingga variasi yang muncul dalam pembentukan kata, untuk membentukan makna kalimat dari segi jeda, tekanan, dan intonasi. Untuk membedakan kapan sebuah variasi bunyi dapat digunakan. Cara-cara pengucapan atau pengundiran yang khas suatu kata dan variasi pengucapannya yang dideskripsikan melalui transkripsi fonetis. Salah satu data yang dijadikan dasar perhitungan untuk menentukan status dialek atau pemetaannya. Sebagai dasar untuk melatihkan bunyi-bunyi bahasa, terutama dalam bahasa kedua dan bahasa asing. Alat untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa. Dasar untuk menentukan metode yang tepat dalam menangani masalah gangguan berbahasa. Cukup sudah video ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.